Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan KPK, yang saya hormati pejabat struktural KPK. Ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi kita. Saya akan kenalkan dulu satu persatu. Pak Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK. Pak Gufron, Wakil Ketua KPK. Saya mohon maaf, dua tadi ada kegiatan yang harus segera juga meninggalkan tempat, jadi tidak hadir mereka. Sekjen KPK Pak Cahya Harepa. Deputi Pendidikan Masyarakat Wawan Wardiana. Deputi Indah Informasi dan Data Pak Hadiana. Deputi Penindakan, nah ini ya, lebih banyak rekan-rekan saya berharap lebih banyak kenal dengan Pak Wawan. Dengan Pak Karyoto nggak usah kenal, karena kalau nanti kenalan minta dipanggil aja, pasti dipanggil beliau. Deputi Koordinasi dan Supervisi Pak Dede Agung. Bapak Sekda DKI Jakarta yang saya hormati, seluruh pejabat struktural dari pemerintah DKI Jakarta yang saya hormati, ibu-ibu ini hadir, Ibu Dina, Ibu Gufron ya, hadir lengkap ini, termasuk Ibu Karyoto, Ibu Pak Wawan, ada semua. Segenap insan KPK yang saya hormati, seluruh hadirin yang hari ini berkenan memeriahkan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentulah kita bersyukur karena hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya kita diberikan kekuatan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia. Di banner jelas tema Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2022 adalah Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi. Tema ini sengaja dipilih oleh KPK karena kita menyadari bahwa beberapa waktu lalu kita mengalami krisis, yaitu krisis karena dampak pandemi COVID-19. Karena itu, kita memiliki semangat harus memulihkan Indonesia dari krisis kesehatan. Alhamdulillah, berkat kerja keras pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Joko Widodo, Presiden kita, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kita bisa keluar dari krisis kesehatan melawan pandemi COVID-19. Itu bisa kita lakukan karena kita menganggap COVID-19 adalah musuh kita bersama. Selanjutnya PR kita, pekerjaan keras kita, bagaimana kita bisa menghadapi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sesungguhnya bisa kita berantas kalau semua elemen masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua kepentingan, pemangku kepentingan rakyat Indonesia, segenap anak bangsa mengatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama kita. Tema juga mengatakan bersatu berantas korupsi. Kalimat bersatu karena kita sungguh memahami penduduk Indonesia, luas wilayah kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, lebih dari 17.504 pulau. Kita disatukan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Indonesia. Di samping itu, kita juga harus menyatakan tekad bahwa sesungguhnya kita punya satu kepentingan bersama, yaitu yang diamanatkan dalam pembukaan Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 tujuan negara harus kita wujudkan. Salah satu syaratnya
harus bebas dan bersih dari korupsi. Indonesia bisa maju kalau Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia bisa cerdas kalau Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia bisa memajukan kesejahteraan umum kalau kita semua memiliki semangat, komitmen, dan gerakan yang bersatu berantas korupsi. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, memberantas korupsi memang tidak mudah. Karena itu KPK sangat menyadari perlu andil besar, peran besar dari seluruh segenap anak bangsa dan seluruh kamar-kamar kekuasaan. Kamar kekuasaan legislatif yang didominasi oleh partai politik harus bebas dari praktek korupsi. Kamar kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan negara harus bebas dari korupsi. Kamar kekuasaan yudikatif juga harus bebas dari korupsi. Dan kita semua harus mengambil peran, merapatkan barisan, menyatukan komitmen Indonesia bebas dari korupsi. Karena sesungguhnya korupsi bukan hanya perbuatan tindak pidana, tapi korupsi merampas hak rakyat. Tanpa kita sadari, korupsi para koruptor merampas hak-hak kita, hak-hak anak cucu kita, dan anak-anak generasi penerus bangsa. Dan korupsi itu juga tidak hanya melanggar etika, tapi merusak sendi-sendi kehidupan, baik sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dunia. Karena itu, katakan tidak terhadap korupsi. Mari kita bersatu berantas korupsi.